Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwatul kiram, yahfadukumullah. Pada kesempatan ini kita ingin merenungi beberapa hal yang berkenaan dengan ketakwaan. Ayyuhal ikhwatul kiram, sesungguhnya ketakwaan itu sangat erat dengan rasa takut. Sesungguhnya ketakwaan itu sangat erat dengan rasa takut. Namun seseorang tidak akan disebut takut atau al-khasyah kecuali apabila dia benar-benar mengerti, memahami, mengetahui apa yang ditakuti dan siapa yang ditakuti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah al-ulama. Maksudnya hamba-hamba yang mengerti betul tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami betul, mengetahui betul siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mengetahui, memahami, mempelajari, mengerti siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasa takut. Dan hanya orang yang merasa takut akan bisa mengambil i'tibar atau mengambil pelajaran dalam segala hal. Makanya ketakwaan itu hubungannya sangat erat dengan al-khasyah. Takwa hubungannya sangat kuat dengan al-khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, yahfadukumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam surah An-Nazi'at ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini adalah kisah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun. La'natullah ala Fir'aun. Yang artinya, dan apakah aku ingin memberikan petunjuk kepadamu supaya memberikan petunjuk kepadamu menuju Rabbmu, supaya agar kamu takut kepadanya. Di sini ada dua poin yang perlu kita bahas, adalah hubungan antara hidayah dengan khasyah. Al-hidayah dan al-khasyah. Apa hubungannya petunjuk dengan rasa takut?
Kata Syekh ahli tafsir, ahli tadabbur, Syekh Muhammad Al-Rabi'ah hafizahullahu ta'ala, hubungan atau kaitan erat antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, sebab seseorang itu tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mengenal. Kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akan merasa takut? Sekali lagi, jika seorang hamba tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka bagaimana dia akan merasa takut kepadanya? Syekh Badr bin Abdullah hafizahullah juga menghayati ayat ini, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata beliau, al-khasyatu ghayatul hidayah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak tertinggi hidayah. Puncak tertinggi hidayah. Maknanya, kita akan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-khasyah apabila kita benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ayyuhal ikhwatul kiram, bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua supaya kita bertambah, supaya rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh dengan syariat. Dengan demikian, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, terkhusus di bulan Ramadan, maka seorang muslim khususnya akan menjadi lebih baik insya Allah di bulan-bulan selanjutnya. Dan yang bukan seorang muslim juga boleh jadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan petunjuk melalui mungkin indahnya syariat Islam ini, indahnya pemandangan bagaimana umat Islam di bulan Ramadan bersama-sama berbondong-bondong beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan amalan-amalan yang sudah ditentukan, sehingga dengan demikian insya Allah hati orang di luar Islam akan menjadi lembut, kemudian insya Allah akan menjadi seorang muslim. Itu salah satu hikmah dari disyariatkannya bulan Ramadan dengan berbagai bentuk ibadah. Hubungannya dengan bulan Ramadan, sekali lagi hubungannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat. Sehingga kaum muslimin di bulan Ramadan yang penuh berkah, fokus untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kuat rasa takutnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat rasa takut seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan semakin kuat ketundukannya kepada Allah Jalla wa'ala.
Sebaliknya, apabila rasa takut seseorang lemah, maka akan lemah ibadahnya. Mengapa rasa takut ini lemah? Rasa takut tersebut lemah dikarenakan belum kuat, belum benar, masih kurang, atau belum sempurna di dalam mengenal Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwatul kiram, mari kita kuatkan lagi mengkaji, memahami hakikat tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya rasa takut kita semakin kuat, kemudian rasa ta'zim kita atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, sehingga dalam beribadah kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi, supaya kita mendapatkan karunia dan rahmat dan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kita renungi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidahnya. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.